Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim B, Lintas Minat Pengendalian Penyakit yang ditularkan oleh binatang. Kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pencegahan dan pengendalian antraks. Next. Anggota kelompok kami ada 7 orang, ya. Adela Triati, yang kedua ada Tiasti Prima Hapsari, yang ketiga ada Alivia Irbah, yang keempat ada Muhammad Dafa, yang kelima ada Salsa Khaliza Putri, yang keenam ada saya, Araseli Putri Pribadi, yang ketujuh ada Miranda Feiza. Next. Antraks adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang berada di dalam tanah. Namun menginfeksi manusia kan dengan hewan yang terinfeksi. Manusia bisa tertular antraks jika spora antraks masuk ke dalam tubuh. Sedangkan hewan liar maupun hewan peliharaan dapat terinfeksi antraks jika menelan atau menghirup spora bakteri Bacillus anthracis. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Nah, pengumpulan sumber dilakukan melalui mesin pencarian dan basis data Scopus. Kata kunci yang digunakan untuk mencari sumber pustaka adalah kata anthrax, zoonotic, dan disease. Jumlah dari seluruh artikel yang ditemukan dengan kata kunci pada Scopus adalah jumlah 134 artikel. Namun, hanya 7 artikel saja yang relevan dengan kriteria inklusi. Berikut ini merupakan kriteria inklusi artikel. Yang pertama adalah artikel diterbitkan dari tahun 2020 hingga 2022. Yang kedua, artikel merupakan artikel skala internasional. Yang ketiga, artikel diterbitkan dalam bahasa Inggris. Dan yang keempat, artikel dapat diakses secara terbuka dan tidak berbayar. Analisis yang dilakukan untuk mengkaji sumber pustaka adalah analisis isi atau content analysis. Analisis isi merupakan proses untuk menganalisis atau mengkaji hasil penelitian dari berbagai sumber bacaan. Selanjutnya, dari sebanyak 134 artikel yang ditemukan di database Scopus, 7 artikel dipilih untuk ditinjau karena relevan kriteria, yaitu terbitkan dari tahun 2020 hingga 2022, merupakan artikel berskala internasional, diterbitkan dalam bahasa Inggris, serta dapat diakses secara terbuka dan tidak berbayar. Terdapat 2 penelitian yang menggunakan studi kualitatif eksploratif, 2 penelitian yang menggunakan studi cross-seksional, 1 penelitian yang menggunakan desain hibrida implementasi efektivitas dengan studi intervensi lengan tunggal, 1 desain hibrida implementasi efektivitas dengan studi intervensi lengan tunggal, serta 1 penelitian yang menggunakan studi kasus kontrol. Beberapa penelitian dilakukan untuk mencegah penyebaran antraks, investigasi, serta faktor yang berpengaruh terhadap kejadian antraks. Wilayah studi yang pada penelitian tersebut meliputi India, Turki, Zimbabwe, Bangladesh, Nigeria, serta negara bagian Amhara. Pada diagram Prism, pertama ada identifikasi, yaitu identifikasi penelitian database penyakit antraks, yaitu sejumlah 196 jurnal. Yang melalui artikel yang aksesnya terbuka dengan jumlah 134, lalu diidentifikasi, dipublikasikan sesuai dengan spesifik tahunnya sejumlah 39. Di bagian eligibility masuk dari kriteria inklusi, yaitu artikel diterbitkan dari tahun 2020 hingga 2022, artikel secara internasional dan dalam bahasa Inggris, selanjutnya juga terbuka dan tidak berbayar. Lalu yang termasuk bagian terakhir yaitu include jumlah artikel sintesis dan analisis sejumlah 7 artikel. Selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Untuk yang pertama yaitu investigasi antraks. Review dari 4 artikel penelitian pada tabel 1 ditemukan bahwa
antraks disebabkan karena kontak dengan wabah antraks berhubungan dengan lingkungan dan pendidikan epidemiologi antraks diidentifikasi dengan laboratorium dan diagnostik saat ini dan investigasi wabah. Informasi tentang wabah antraks pertama kali dilaporkan melalui Departemen Kesehatan. Biasanya kematian ternak tidak dilaporkan karena terjadi tiba-tiba dan gejalanya sering tidak diketahui. Investigasi di desa-desa yang terkena dampak dan desa-desa yang berdekatan dalam radius 5 km. Next. Untuk faktor penyebab antraks sendiri, yaitu direview dari 2 artikel penelitian pada tabel pertama, menjelaskan terkait faktor yang menyebabkan antraks. Yang dikemukakan oleh Makurumit 2021 menyebutkan bahwa antraks terkait dengan praktik budaya, konsumsi dari daging yang terkontaminasi hewan mati merupakan penyebab infeksi yang signifikan. Komunitas suku miskin, keadaan keuangan mendorong mereka untuk makan mati ternak tanpa khawatir tentang konsekuensinya. Mereka juga mengindikasikan perlunya pengawasan insentif untuk melacak dan menghindari penyebaran. Menurut Duta 2021, penyebab agen antraks, anthracis membentuk siklus hidup bimodal di mana bentuk spora berkembang di lingkungan dan bentuk vegetatif. Spora dapat bertahan hidup di lingkungan pada kondisi buruk selama beberapa tahun dan memulai infeksi ketika kondisi yang menguntungkan disediakan. Sektor peternakan merupakan salah satu sektor penting untuk meningkatkan mata pencaharian mayoritas masyarakat pedesaan di banyak negara berkembang. Selanjutnya, adalah itu ada beberapa upaya, salah satunya adalah penyediaan vaksin dan vaksinasi, kemudian didukung juga dengan adanya peran serta dari pemangku kepentingan multisektoral atau stakeholder, dan tentunya tidak lupa untuk memperhatikan sistem surveillance yang sesuai dengan pedoman standar, di mana untuk memperkuat dan memulih dari plastik untuk mendukung adanya penelitian ada diperlukannya sosialisasi peningkatan literasi masyarakat agar supaya masyarakat itu mengerti bagaimana cara penanganan dan juga pencegahan yang baik dan benar. Salah satunya adalah cara pembuangan bangkai yang aman dan tentunya tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar. Nah, kemudian juga adanya dengan adanya beberapa intervensi kepada masyarakat seperti kegiatan vaksin juga profilaksis pasca pajaran pada orang yang dicurigai kontak dengan antraks. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Ini merupakan metode studi literatur yang mana ini juga menggunakan pencarian dari Scopus dengan penggunaan 3 kata kunci, yakni zoonotik, kemudian ada antraks dan kriteria lainnya. Nah, dari sini juga artikel-artikel yang telah kami review berisi mengenai upaya pencegahan dari penyebaran penyakit antraks, investigasi, dan yang telah disebutkan tadi. Kemudian dari penyakit antraks ini sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit antraks ini merupakan penyakit yang ditularkan oleh hewan kepada manusia atau hewan lainnya juga, dan juga disebabkan oleh adanya Bacillus anthracian. Maka dari itu untuk menanggulangi atau meminimalisir atau mencegah juga dari adanya wabah dari penyakit antraks ini perlu adanya penggalakan program vaksinasi terhadap hewan-hewan yang berisiko untuk terinfeksi penyakit ini, dan juga perlu adanya pendekatan One Health yang merupakan kegiatan intervensi yang salah satunya adalah advokasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari tim B, dari Lintas Minat Pengendalian Penyakit pada Hewan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.